selamat siang Pak. Halo, siang. Oke, ini dari Prodi IT and Big Data Analytics ya Pak. Mungkin karena saya Prodi CFP nih Pak, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit dari IPDA ini sendiri secara garis besar mengajarkan apa ya Pak? Ya, ini kan kalau dari namanya juga sudah ada dua hal gitu. IT berarti teknologi informasi, tapi ada satu lagi yaitu Big Data Analytics. Jadi di sini kita menambahkan tidak hanya algoritma dan pemrograman saja, tapi juga ada semacam analisis data, tapi dalam ukuran yang sangat besar. Karena kalau ukurannya sudah sangat besar, kita butuh teknik tertentu yang sedikit berbeda kalau yang datanya cukup kecil. Oke, jadi mungkin ada penekanan di Big Data Analytics-nya ya Pak? Betul. Kalau Bapak mungkin bisa jelaskan Big Data itu apa Pak? Big Data ya, namanya Big Data ya berarti data yang besar. Gitu. Ya. Seperti contoh kalau misalkan setiap hari kita membuka aplikasi YouTube atau misalnya Instagram, maka mereka sebetulnya menghimpun data banyak sekali. Tidak hanya banyak, tapi juga kecepatannya, velocity-nya sangat tinggi. Ya, jadi setiap detik itu langsung orang streaming berapa banyak. Nah itu analisis-analisis yang kita perlu melakukan analisis yang demikian. Tumpukannya besar sekali begitu kan, karena memang sangat besar. Nah itu perlu untuk dilakukan teknik tertentu, dan itu yang nanti akan kita pelajari di dalam prodi ini. Oh begitu Pak. Lalu aku juga penasaran kalau misalnya prodi IPDA di CIT, perbedaannya apa dengan program studi serupa yang ada di universitas lain? Oke, yang pertama yang tentu tadi ada penekanan dalam hal Big Data. Kalau mungkin yang tempat lain itu hanya murni IT begitu ya. Kalau murni IT mungkin hanya mengurus database atau mungkin back end, front end, dan seterusnya. Tapi kita lengkapi juga dengan yang disebut Big Data. Itu yang pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, tentu saja karena kita di CIT, kita ada kurikulum reform liberal arts ya. Jadi kita tidak hanya dibekali dengan pemikiran atau keterampilan teknis saja, tapi kita juga bisa berpikir secara etika dan juga secara humanitas seperti itu. Berarti karena ada RLAC itu pembelajaran yang didapatkan itu lebih utuh lagi ya Pak? Betul. Oke Pak. Lalu kita lihat di sini ada banyak proyek ya dari mahasiswa dan dosen. Mungkin Bapak bisa jelaskan bisa dari sana. Nah di sini ini adalah Project Automatic Locker System. Oke. Jadi di sini ini adalah project dari mata kuliah OOP, yaitu Object Oriented Programming, yang dikombinasikan dengan sensor dan juga aktuator tertentu untuk diterapkan dalam sistem locker. Jadi selama ini kita tahu kalau mahasiswa itu banyak masalah kalau terima paket gitu. Jadi kita coba untuk pikirkan mendatangkan Shalom di sana, bagaimana kalau dibuatkan semacam locker system. Nah ini semacam prototipenya. Jadi nanti tolong dioperasikan. Jadi nanti kalau kita klik misalkan di sini, nah ini kita minta untuk locker 2 terbuka. Nah ini kita klik open di sini. Nah jadi di sini bisa kita lakukan, bisa dibuka. Gitu. Kita bisa kontrol melalui device kita masing-masing. Nah ini agak macet nih kayaknya ya. Oh oke. Ya seperti ini. Oke. Ini mata kuliah di semester 4 ya, tingkat 2. Semester 4 ya Pak. Kemudian lalu kalau yang berikutnya ini ada juga emotion detector ya. Jadi dengan kamera menangkap wajah kita, lalu kita punya ekspresi tertentu. Nanti AI-nya bisa mendeteksi apakah kita sedang sad, apakah kita happy, atau kita fearful, seperti itu. Ini adalah karya mahasiswa dari mata kuliah Deep Learning, dilakukan di semester 5, tingkat 3. Kira-kira emotion detector ini aplikasinya ada di mana aja Pak? Aplikasinya tentu saja untuk langkah awal ya, ketika nanti kita mau membuat suatu sistem intelijen tertentu yang bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi ketika dia tahu, oh ini manusia yang ekspresi seperti ini, itu bahagia atau sedang ketakutan, maka dia meresponnya seperti apa. Nah itu langkah awal menuju ke arah sana. Oke Pak, lalu kita ke yang berikutnya ya. Baik. Ini aku lihat ada gambar benda kelihatan kompleks banget Pak. Ya, ini apa ini Pak? adalah komputer masa depan.
komputer Ya, masa jadi depan. ini judulnya komputer kuantum. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang kita komputer itu menyimpan informasi itu dengan muatan listrik. Nggak ada muatan listrik artinya 0, ada muatan listrik artinya 1. Ya, itu namanya bit yang klasik. Nah, kalau kuantum, dia bisa memiliki kemungkinan superposisi. Jadi Apa bisa itu, Pak? 0 dan bisa 1 sekaligus, seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk bisa melakukan sifat yang semacam itu memerlukan temperatur yang sangat dingin. Jadi di sini tidak hanya butuh muatan listrik saja, tapi juga butuh kulkas untuk komputer. Nah, ini adalah aplikasinya adalah kita tahu kalau keamanan komputer untuk menjaga supaya kita nggak diretas sama hacker, password kita harus dijaga oleh sebuah kunci. Nah, kuncinya itu adalah sebuah bilangan yang sangat besar. Cara hacker untuk meretas atau mendobrak kunci kita adalah dengan mencari faktor dari bilangan besar tersebut. Nah, jadi kalau ternyata ketahuan faktornya berapa, nah itu kejebol. Kalau dengan komputer sekarang dibutuhkan waktu 3 triliun tahun untuk menjebol tersebut. Nah, jadi kita aman ya. Kalau ada hacker mau menjebol kita butuhnya 3 triliun tahun. Tapi kalau dengan adanya komputer kuantum seperti ini punya potensi nanti hanya dalam sekitar 5 menit saja sudah terjebol. 5 menit? Iya. Oke. Cuman ini masih potensi, begitu kan? Potensi. Karena ini masih dalam proses research. Nah, sambil menunggu hal itu datang, kita harus mempersiapkan diri. Karena begitu hal itu terjadi, pasti semua hal akan berubah. Jadi kita harus bisa tahu apa yang perlu kita persiapkan di masa mendatang. Nah, jadi di sini ini juga akan ada mata kuliah tingkat 4, di mana kita akan belajar Introduction to Quantum Computing, seperti itu. Jadi dengan perkembangan quantum computing ini ya kita juga akhirnya perlu kembangin cara-cara keamanan yang baru juga ya. Betul sekali. Ya, jadi kita harus siapkan nanti kemungkinan itu akan terjadi di masa depan. Baik, Pak. Lalu berikutnya ada proyek ini menarik kelihatannya. Ya, jadi ini namanya Neural Style Transfer. Neural Style Transfer. Ya, jadi di sini kita bisa berfoto. Langkah berikutnya, kita bisa berfoto, namun kita bisa pilih style seolah-olah kita dilukis dengan style seperti Picasso atau seperti Van Gogh. Kita coba yang Van Gogh mungkin ya. Nah, kita gunakan device-nya GPU. Nah, jadi dari foto seperti ini, lalu boleh di-upload. Nah, nanti stylenya akan berubah. Jadi ini seperti AI-nya yang dilakukan oleh AI itu kita punya 2 AI sebetulnya. AI yang pertama adalah ingin mempertahankan foto asli. AI yang kedua ingin menambahkan style dari Van Gogh-nya itu. Mereka beradu seperti itu. Nah, hasil akhirnya berupa foto yang demikian. Yang foto kita, namun kita seperti dilukis oleh Van Gogh. Seperti itu. Nah, ini menggunakan pembelajaran yang disebut deep learning. Deep learning juga ini juga akan dipelajari secara khusus di mata kuliah deep learning, nanti juga lebih advance-nya lagi di computer vision semester 7 ya. Baik, Pak. Berarti deep learning itu aplikasinya banyak banget ya dari tadi proyek sebelumnya juga sudah dipakai deep learning. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Kami belajar banyak ya dari Prodi. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Kita akan lanjut ke booth berikutnya. Iya. Halo Bu, selamat siang Bu. Halo. Waduh, sampai jatuh saya. Oke Bu, ini dari Prodi IoT and Electrical Engineering ya Bu? Betul. Nah, mungkin teman-teman SMA yang lagi ikut virtual open house ini kurang mengerti apa itu IoT Bu. Mungkin bisa dijelasin dulu Bu sedikit. Loh, ini ada anak IoT and Electrical Engineering nih di sini nih. Ya, mungkin penjelasan dari Bu lebih profesional Bu, lebih ini Bu, banyak lebih kaya Bu. Oke, nah ini kan kalian tahu ya namanya Internet of Things and Electrical Engineering. Kalau di luar kita sering dengar electrical engineering, oh teknik elektro ya gitu. Tapi di sini agak beda. Bedanya adalah karena kita punya 3 peminatan, yaitu Internet of Things, Mechatronics, and Biomedical Engineering. Nah, itu semua mengedepankan yang namanya Internet of Things. Terus kan kalian nanya ya, mungkin teman-teman SMA juga pada tanya Internet of Things apaan sih? Nah, dari namanya itu aja kita bisa lihat bahwa things, barang-barang yang ada di sekitar kita sehari-hari itu kemudian bisa terhubung, bisa saling komunikasi
bisa kita kontrol dari jarak yang jauh dan kapan saja dengan menghubungkan itu semua ke dalam internet. Nah, jadi gitu, Internet of Things. Oke, jadi mungkin ini ilmu yang sangat penting ya sekarang ya Bu. Ilmu yang baru tapi juga sangat penting karena internet itu sekarang ada di mana-mana ya Bu. Betul. Nah, Internet of Things ini adalah yang memimpin revolusi industri keempat yang kita sekarang ada ini nih, era-era yang sekarang ini. Ilmu yang sangat modern ya Bu. Betul. Mungkin ini bisa dijelaskan sedikit Bu tentang proyek-proyeknya yang ada di sini Bu. Oh, oke. Jadi kalian lihat ya, di sini ada beberapa mahasiswa juga yang ada di sini, ada beberapa peraga yang kami mau kasih tahu nih ke teman-teman yang mungkin nanti mau kuliah di bidang IoT and Electrical Engineering. Ada apa saja sih, belajar apa saja sih gitu ya. Kalau di bagian Biomedical Engineering, itu kan kita bicara tentang alat kesehatan ya. Saya mau kasih tahu sesuatu yang kita kembangkan di CIT. Yuk kita ke sana ya. Nah, coba deh kalau kalian berdua lihat, terus tebak, kira-kira ini apa? Jadi alat penapasan ya Bu? Napas ya, ini ada paru-parunya ya, kembang kempis gitu. Nah, ini adalah ventilator. Di awal pandemi itu kita kekurangan banget ventilator. Banyak orang yang perlu, tapi ternyata di Indonesia ventilator itu cuma sedikit. Nah, jadi ya Rektorat CIT itu punya inisiatif, oke yuk kita kembangkan, CIT mengembangkan ventilator. Jadi lalu semua ini benar-benar dikembangkan di CIT. Ini ada elektronik sirkuitnya, kemudian breathing sirkuitnya, semua yang ada di dalam sampai keluar-luarnya, sampai casingnya ini programnya semua dikembangkan sendiri. Nah, sehingga ini nih kalian bisa lihat kalau ventilator ini disambung, dia bisa membantu manusia bernapas. Dia bisa dorong udara masuk ke dalam, dia tarik. Ini kan untuk orang-orang yang sakit yang nggak bisa bernapas sendiri. Nah, ini adalah ventilator juga kayak gitu, cuman seri casing yang berbeda. Kalau kalian lihat, ini tuh semuanya datangnya dari sini. Jadi dia langsung di print, langsung jadi 3 dimensi. Ini kita gambar sendiri, kita desain sendiri, kemudian langsung kita print. Kalau misalnya ya, itu yang kita bisa langsung gambar, langsung print, langsung jadi, langsung bisa kelihatan, itu namanya rapid prototyping. Rapid prototyping. Betul. Nah, kalau misalnya sebelum ada 3D printer, sebelum ada laser cut, itu kita kalau mau bikin gini, misalnya kita mau pakai injection molding ya, itu desainnya, bikin cetakannya itu lama. Belum lagi harganya mahal. Nah, kalau sekarang kita bisa langsung lihat, oh kayaknya kurang deh, ada yang kurang pas, geser dikit, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa langsung ganti, bisa print lagi, oke nih, udah mantep nih. Nah, itu yang namanya rapid prototyping. Jadi 3D printer itu sangat tepat ya Bu untuk pengembangan ventilator ini karena kecepatan dan juga bisa customization-nya ya Bu? Betul, kita sekarang perlu cepat, perlunya apa, bisa tuh langsung kalau pakai 3D printer. Mungkin aku lihat juga ventilator ini salah satu kombinasi ya Bu antara prodi IEE ini dengan ada biomedisnya juga ya Bu. Betul. Nah itu berarti kolaborasi antara kedua prodi ya Bu. Betul, di sini bukan cuman IoT and Electrical Engineering yang bikin programnya, ada juga dosen dari IT and Big Data Analytics, kemudian ada dosen dari Chemical and Food Processing. Jadi ini adalah pengembangan bersama. Dan harapannya itu jadi shalom ya, kita jadi membawa damai, kita membawa berkat kepada masyarakat sekitar dalam kondisi pandemi. Oke Bu, berarti kalau dari prodi IEE-nya sendiri dalam pengembangan ventilator ini berperan dalam pengembangan hardware-nya ya Bu? Hardware, betul. Oke Bu. Nih saya kasih, tapi saya cuma punya satu nih, ada Doraemon. Nih Doraemon ya. Buat kamu deh, kalau dia nggak perlu kayaknya Doraemon. Wah, makasih Bu. Sama-sama. Wah, oke. Ini alat apa nih Kak? Boleh dijelasin sedikit nggak? Kalau alat ini itu alat robot arm yang sudah diimplementasikan dengan algoritma untuk bisa menghindari obstacle yang ada di depannya. Dalam hal ini obstacle yang dipakai itu sebagai conveyor belt. Jadi si robot arm ini bisa bergerak dari bawah conveyor belt ke atas conveyor belt tanpa terkena dengan conveyor beltnya itu sendiri. Oh, oke. Kira-kira dari alat ini kan pasti ada banyak penggabungan dari beberapa ilmu ya untuk membuat alat ini. Kira-kira bagian mananya yang penting dikerjakan oleh IEE-nya gitu Kak? Kalau misalkan dari bagian mananya sih, robot ini lebih masuk ke bagian mekatroniknya sih. Karena untuk menggerakkan robot ini kan kayak, kalau misalkan manusia mau menggerakkan tangan dari bagian bawah suatu meja atau ke bagian atas meja kan sebenarnya
kita bisa ngelihat gitu kan. Kita narik dulu bagian tangan kita, udah gitu baru kita taruh di atas meja. Nah, tapi kalau untuk robot itu agak sulit. Karena untuk robot itu setiap engselnya itu harus kita berikan nilai dan posisinya sendiri-sendiri. Maka dari itu di sini kita pakai algoritma yang namanya RRT yang sebenarnya ngebuat si robot bisa nyari gerakannya sendiri supaya bisa gerak dari posisi A ke posisi B. Kalau misalnya bisa dilihat sebenarnya di dalam layarnya itu kan terdapat dunia virtualnya kan. Jadi sebenarnya di bagian pemrograman ini kami mengimplementasikan yang namanya cyber physical system. Jadi di sini itu kita ada bagian yang berada di dunia virtual dan ada di dunia asli. Masing-masing terkoneksi. Nah, di sini itu saat ini kami sudah membuat model 3D-nya dan dari model 3D-nya ini kami bisa melakukan simulasi dan pencarian gerak dengan algoritma RRT tadi. Begitu. Lalu baru setelah itu kami implementasikan untuk menggerakkan yang di dunia virtual dan dunia asli. Oke, berarti cara menyelesaikannya dengan ini dulu gitu ya metodenya ya Kak? Ya, dengan cyber physical system tadi. Oke, itu kayak istilah yang baru ya dan mungkin asing untuk teman-teman yang SMA, tapi ini adalah sesuatu yang keren dan saat ini sangat banyak dikerjakan dalam dunia pekerjaan ya Kak? Oke, thank you Kak untuk informasinya. Terima kasih juga. Nah, karena kebetulan nih salah satu MC kita, Kak Joy ini adalah salah satu mahasiswa dari Prodi IEE. Mungkin kita bisa tanya-tanya lebih banyak tentang proyek berikutnya sama Kak Joy ini. Nah, boleh jelasin dong. Ya, jadi di sini kita ada proyek dari bagian IoT dari Prodi IEE. Jadi di sini kita menggunakan satu sensor yang kecil ini yang digunakan untuk membaca temperatur dan kelembapan dari ruangan. Jadi sekarang sensor ini sedang membaca temperatur dan kelembapan tempat sekitar kita. Nah, di sini data yang ditangkap oleh sensor ini dikirimkan ke satu website yang bernama ThinkSpeak ini, lalu dicatat datanya temperaturnya dari waktu ke waktu. Kita lihat temperaturnya sekitar 32 derajat, ada kelembapannya di sekitar 60%. Nah, aspek IoT dari hal ini, dari proyek ini adalah kita dapat mengakses data ini lewat internet. Bisa kita melihat QR code ini ya. Saya akan demonstrasikan, kita bisa membukanya dari handphone sendiri. Yang dibutuhkan hanya koneksi internet. Jadi kalau kita scan, kita akan dapat mengakses data yang ada di monitor ini di handphone kita sendiri. Nah, aplikasi dari proyek ini ada banyak. Bisa untuk monitoring di sebuah rumah pintar. Kita bisa membaca temperatur, kita bisa membaca suhu di luar untuk mengetahui cuaca. Kita juga akhirnya bisa mengendalikan ya objek-objek di rumah kita sendiri seperti itu. Oke, mungkin aku mau tambahin ya, ini kayaknya berguna banget kalau untuk di pabrik ya, di industri juga. Terutama ada hubungannya juga kayak sama prodi aku ya, sama prodi CFP, dan mungkin ini bisa jadi salah satu kolaborasi yang lain. Kalau tadi sama biologi, ini bisa sama CFP untuk di industri. Keren-keren. Ya, betul. Oke, mungkin selanjutnya ya. Lalu berikutnya di sini kita punya satu sensor lain yang lebih kompleks dari sensor sebelumnya, yaitu LiDAR. LiDAR itu singkatan ya dari Light Detection and Ranging. Jadi di sini ada satu sensor yang berputar ya. Berputar ini dia akan menembakkan cahaya ke sekelilingnya, lalu mendapatkan pantulannya kembali. Nah, gunanya itu adalah untuk mengukur, melihat data di sekitarnya. Lalu di sini kita bisa lihat ya, ada titik-titik ini, dan titik ini adalah posisi benda di sekitar sensor ini. Jadi misalnya kalau aku bergerak ya, di sini itu ada aku. Bergerak ya? Iya. Oke. Ya, bergerak. Nah, di sini itu ada banyak ya aplikasi dari LiDAR ini. Misalnya untuk robot vacuum cleaner yang bisa mengetahui posisinya di rumah, sampai ke driverless car, yaitu mobil yang tidak membutuhkan supir tapi bisa navigasi jalanan sendiri. Wah, oke. Kayaknya proyek dari IEE keren-keren nih. Nah, kita lanjut ke booth berikutnya yang mungkin bisa lebih banyak lagi yang kita pelajarin.